sukacita di minggu ini, amin. Saya percaya saudara, bagaimanapun situasinya saat ini, apapun yang terjadi saat ini, kita harus percaya dan yakin kita punya Allah yang lebih besar dari segala apapun, amin. Haleluya. Sekalipun kita beda tempat, kita beda waktu, mungkin ketika kita ibadah streaming, tapi satu hal, kasih Tuhan yang sama, penyertaan Tuhan yang sama, sukacita yang sama, damai sejahtera yang sama melingkupi setiap kita berlepas pribadi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, selama 1 jam ke depan, jangan sia-siakan waktu kita untuk bertemu muka dengan Allah kita. Kita serahkan, kita katakan semua yang menjadi pergumulan, menjadi doa kita akhir-akhir ini. Karena satu hal yang kita percaya, Tuhan akan mendatangkan setiap kebaikan bagi yang mengasihinya. Saya melihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan Yesus, boleh lambaikan tanganmu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami mau belajar bersyukur dan bersyukur untuk setiap rahmat-Nya Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan, untuk setiap penyertaan kebaikan Tuhan yang selalu baru, selalu melimpah atas setiap kami lepas pribadi Tuhan. Kami tahu Tuhan, di situasi seperti ini sangat tidak mungkin secara manusiawi kami bersyukur kepadamu. Kami tahu Tuhan, ketika situasi seperti ini sangat tidak mungkin sebagai manusiawi kami bilang terima kasih sama Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, mulai pagi ini kami percaya kebaikan Tuhan akan terus nyata atas setiap kami. Walau 1000 rebah di sisi kanan kami, walau 10.000 rebah di sisi kiri kami, tapi penyertaan Tuhan tak pernah luput atas setiap kami. Tapi kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya atas setiap kami. Ini hati dan hidup kami Tuhan. Di hari Minggu ini, di hari Sabatnya Tuhan, kami berikan hati kami, kami berikan hidup kami untuk kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kami berada Tuhan, siapapun kami pada pagi hari ini, Roh Kudus yang sama, kuasa yang sama melawat dan memenuhi setiap kami pribadi. Berkarya Engkau Roh Kudus bebas-bebasnya atas setiap kami. Kuasa Tuhan berkarya sebebas-bebasnya atas setiap kami. Kami akan setiap ucapan syukur kami, karena kami gak pernah ragu kasih Tuhan terus ada bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
kerajaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Come on, your presence fall in this place. Hadirat-Mu penuh atas kami Tuhan pagi hari ini. Jarak dan waktu bukan menjadi penghalang kami ketika kami datang kepadamu. Jarak dan waktu bukan menjadi alasan kami tidak menyembah-Mu. Situasi tidak menjadi alasan untuk kami gak bersyukur kepadamu. Sebab kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup pulihkan, Allah yang sanggup sembuhkan. Ada kuasa dalam nama-Mu. Ya dalam kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja rumah demi rumah. Kuasa Tuhan sedang bekerja pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Ralaba Shana, ya Ralabu, ya Ralaba Takana, ya Ralaba Shana, ya Ralaba Shana. Ada kuasa dalam nama Yesus yang mustahil jadi mungkin bagimu Tuhan. Kaulah Allah penyembuh kami.
Tuhan ini saudara, Dia bukan sekedar Allah, Dia bukan sekedar Tuhan, tapi Dia Allah yang hidup. Memang sakit, tapi percaya dan yakin kuasanya sedang bekerja saat-saat ini saudara. Mari imani, mari miliki hati yang bersyukur, sebab dalam ucapan syukur ada mukjizat, sebab dalam ucapan syukur ada kesembuhan, sebab dalam ucapan syukur ada pemulihan demi pemulihan. Saat ini Dia sedang bekerja. You are here God, You are here God. Ya Rabbah Syah, Ya Rabbah. You are here, moving in our midst. I worship You. Come on, worship Him. I worship You. Are here. You are here, working in this place. Working in this place. Lord, I worship You. I worship. I worship You. You are here. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here. I worship You. I worship You. Are waymaker. Yes, Lord. Light in the darkness. My God, that is who You are. You are percaya situasi seperti ini dengan penuh iman kami mau terus berpegang teguh dan berharap kepada Tuhan Yesus, sebab Allah yang hidup, gunung batu kami, tempat perlindungan kami, dan kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah.
jemaat Tuhan. Sukacita, amin. Haleluya. Kita harus bergairah untuk memuji nama Tuhan. Sebab dalam ucapan syukur ada pemulihan, amin. Siapa yang mau bersyukur bahwasannya Tuhan baik selama-lamanya, suarakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, mari bergairah memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama, betapa banyak Kau Tuhan, kasih-Mu tiada sudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku benar-benar kita katakan. Betapa banyak Kau Tuhan, kasih-Mu tiada sudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Mari bangun kita lambaikan nama-Mu. Dari awal, mari bernyanyilah bagi nama-Nya. Doa penuh sukacita, say, betapa banyak Kau Tuhan, kasih-Mu tiada sudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku terawat sampai kedua tangan-Mu. Saya percaya sekalipun saudara di rumah, tapi gairah yang sama untuk memuji Tuhan tetap ada, amin. Mari saudara sekali lagi lebih kencang suara sing. Aku memuji, we praise you Lord. Aku tinggikan, sukacita, amin. Haleluya. Baik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita akan memberikan persembahan yang terbaik, jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan via ibadah streaming, ada link atau nomor rekening gereja di deskripsi box YouTube channelnya GBI Anugerah Kreasi 2. Mari sebelum memberi kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kami sampai saat ini masih beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar hikmat, pewahyuan yang berasal dari Engkau turun melimpah atas hamba-Mu ya Bapa. Namun sebelumnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Tuhan yang memberikan, setiap keluarga demi keluarga yang memberi baik yang belum bisa memberi pada pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Kau. Hanya
hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Bersama-sama kita mendengar pengucapan syukur. Kita siapkan hati kita dalam firman Tuhan, saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu pagi ini kita bertemu kembali di dalam ibadah raya yang masih diadakan online. Karena kita tahu, kita dengar bersama instruksi arahan dari Bapak Presiden bahwa PPKM darurat diperpanjang lagi. Kita sebagai orang Kristen yang benar harus taat atas apa yang menjadi instruksi pemerintah. Walaupun secara online saya tidak dapat melihat secara langsung Bapak Ibu yang saat ini sedang ada di dalam rumah masing-masing, tapi saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, kita pagi hari ini masih tetap diberi kesempatan untuk beribadah, dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita sepakat untuk kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan Roh Kudus, agar di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan kali ini Tuhan nyatakan hikmat, kita mendapatkan satu rema untuk kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kami pagi hari ini masih dapat beribadah walau secara online Tuhan. Namun kami percaya
pagi hari ini Tuhan hadir di setiap rumah-rumah. Tuhan hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan menjamah, Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai saat ini pun kami masih diberikan kepercayaan untuk kami menjalankan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen. Kami percaya semua ini karena penyertaan Tuhan, semua ini karena anugerah daripada Allah, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan talenta, dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan atas kami. Bapak, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus menaungi kami, melingkupi kami, untuk kami mengerti setiap apa yang harus kami lakukan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara, akan belajar tentang satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada diri kita sebagai orang Kristen. Kita setiap hari, setiap waktu diuji untuk kita setia, untuk kita hidup benar, untuk kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar di dalam kekristenan, dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu kata percaya. Apa lawan dari kata percaya? Tentunya pasti tidak percaya. Gitu. Nah, mari kita membaca salah satu ayat dalam Alkitab yang terkait dengan kata percaya. Abraham salah satu contohnya, dia adalah bapa orang percaya. Dia teladan kita. Di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dan kedua, bahkan sampai ketiga dikatakan seperti ini. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan kemudian kita akan membaca di dalam Kejadian 22. Kejadian 22 ayat yang ke-17, Bapak Ibu di rumah boleh dibuka Alkitabnya. Kejadian 22 ayat 17. Nanti selesai ibadah Bapak Ibu bisa membaca dari ayat yang pertama. Ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku yang membaca, merenungkan, juga mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Tadi di pertama saya katakan berbicara tentang percaya. Kenapa Abraham mendapatkan berkat yang begitu luar biasa? Mengapa Abraham mendapatkan kepercayaan yang luar biasa? Karena dikatakan Abraham melakukan firman Tuhan. Abraham mendapat kepercayaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ada orang yang dipercaya, mengapa ada orang yang tidak dipercaya? Mengapa sih kita tidak percaya kepada orang? Mengapa kita tidak dipercaya? Alasannya karena ada kasih yang tidak benar dan ada ketidaksetiaan. Di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara yang sudah berumah tangga, silakan nanti baca di Bilangan 5 ayat 11 sampai 31. Itu bicara tentang keluarga. Untuk kita para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ngakunya anak-anak Tuhan,
Nanti baca juga di dalam 1 Korintus 4 ayat 2. Atau kita baca bersama-sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang diberikan tanggung jawab, yang diberikan kepercayaan melalui talenta dan karunia yang kita miliki. Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Sungguh alangkah indahnya kalau kita sebagai orang Kristen dipercaya oleh banyak orang. Oleh karena kita setia, oleh karena kita hidup benar, oleh karena kita melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang tidak akan gampang untuk mempercayakan sesuatu kepada temannya kecuali sahabat terdekatnya. Adakah kita dengan mudah mempercayakan sesuatu kepada teman kita? Belum tentu. Kepada sahabat pasti. Karena Yesus pun juga katakan kita adalah sahabatnya, maka kita pun juga dipercaya. Kepercayaan itu akan diberikan kepada orang yang memang benar-benar teruji kualitasnya dan memiliki tanggung jawab. Adakah kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, kita masih punya kualitas untuk bisa dipercaya dan melakukan tanggung jawab? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, yang tentunya saat ini bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, kita dipercaya Tuhan dengan kita diberikan talenta dan karunia-karunia. Namun adakah hidup kita juga mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Adakah kehidupan kita juga diserahkan kepada Tuhan? Mempercayai Tuhan sangat mudah kalau hanya untuk diucapkan. Oh, aku percaya. Kamu yakin percaya? Percaya 100%. Tapi sangat sulit kepercayaan itu ketika ujian demi ujian terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tadi kita membaca Abraham adalah salah satu tokoh iman yang patut dicontoh, diteladani di dalam hal mempercayai Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya, yang setia dan dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Tuhan. Termasuk ketika hidup kita pun juga harus dipercayakan kepada Tuhan. Dalam menjalani hidup ini kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan kekuatan orang lain. Karena banyak anak-anak Tuhan dan tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan yang kadang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, Abraham tetap mempercayai Tuhan walaupun ia tidak mempunyai dasar untuk terus berharap. Ketika tadi dalam Kejadian 12 Abraham diperintahkan untuk pergi dari negerinya. Kemana? Belum tahu. Ia pergi karena ia tahu yang menyuruh, yang memberikan perintah itu adalah Tuhan. Dia pergi. Bahkan dia belum tahu negeri mana yang akan dituju, dia belum pernah melihat. Apa yang Abraham lakukan ketika ia harus mempercayai Tuhan? Enggak ada dasarnya. Bahkan ketika ia disuruh menanti anak perjanjian, walaupun istrinya sudah lanjut usia, dia tetap menanti dengan sabar, dia tetap percaya. Bahkan ia tetap taat walaupun harus berhadapan dengan istrinya sendiri ketika harus mempersembahkan anaknya.
Adakah kita dapat lakukan hal-hal seperti ini? Kalau Abraham bisa, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga bisa. Karena Allah yang disembah Abraham, Tuhan yang disembah Abraham, sama dengan Allah yang kita sembah saat ini di dalam pribadi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kepercayaan Abraham diuji karena untuk mengetahui beberapa hal. Salah satunya kualitas keimanan Abraham. Termasuk dalam hidup kita hari lepas hari kita pun diuji untuk melihat seberapa besar iman kita kepada Tuhan, seberapa besar hidup kita dipercayakan dan diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang dialami oleh Abraham itu untuk menguji sejauh mana Abraham mencintai Tuhan. Sejauh mana Abraham mencintai Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita tetap di Kejadian 22. Kejadian 22 ya. Kalau tadi ayat yang ke 17, 18, kita baca ayat yang 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham sedang diuji, dia lebih cinta Tuhan atau cinta Ishak, anak yang sudah dinantikannya berpuluh-puluh tahun. Namun kita dari pembacaan ini tahu bahwa Abraham begitu mencintai Tuhan. Abraham begitu taat kepada Tuhan. Karena Abraham tidak berlama-lama, dia segera bergegas. Dia tidak berlambat-lambat. Ia bangun pagi untuk membuktikan cintanya kepada Tuhan. Ia siapkan apa yang diperlukan untuk korban persembahan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita sama seperti Abraham? Kita lebih mengasihi Tuhan atau kita lebih mencintai, mengasihi apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di dunia kita? Kadang-kala kita berkata, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi seringkali juga perkataan kita tidak bisa dibuktikan di dalam tindakan kita, dalam perilaku kita, karena kita terhalang oleh pekerjaan, kita terhalang oleh anak-anak, kita terhalang oleh hobi, kita terhalang oleh harta kita, yang membuat kita kehilangan fokus, kehilangan tujuan untuk kita mengasihi Tuhan. Kadang-kadang hobi dijadikan alasan untuk kita tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kadang-kala harta membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mari kita belajar dari satu tokoh iman yang luar biasa, Abraham. Abraham tidak berlambat-lambat. Abraham segera bergegas. Dia siapkan segala sesuatunya. Kenapa Abraham diuji oleh Tuhan? Karena Tuhan ingin melihat bagaimana Abraham, sejauh mana Abraham bergantung kepada Allah. Mari kita baca ayatnya di ayat 4-8. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu buka Kejadian 22 ayat 4-8. 1, 2, 3.
Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Apa yang kita bisa pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada ayat ini? Isi pesan Abraham kepada abdinya, kepada bujangnya mengandung bahwa dia bergantung kepada Tuhan. Di sana dikatakan, kami akan sembahyang, sesudah ini kami kembali kepadamu. Ia tidak mendustai abdi-abdinya, karena ia sedang mempraktekkan imannya bahwa dia betul akan berdoa, dia betul akan sembahyang sebagai bukti ketaatan dan cintanya kepada Tuhan. Begitu bergantungnya Abraham terhadap Allah. Dari pembacaan tadi pun juga kita melihat bagaimana Abraham juga diuji imannya dari pertanyaan anaknya sendiri. Di manakah anak-anak domba untuk korban bakaran itu? Lagi-lagi Abraham menjawab dengan berserah dan bergantung pada Allah sepenuhnya. Di sana dikatakan Allah yang akan menyediakan. Di tengah pergumulannya yang luar biasa, di mana dia harus mentaati perintah Tuhan untuk menyerahkan, untuk mengorbankan, untuk mempersembahkan anaknya, Abraham masih bisa berkata, masih bisa membuktikan imannya, Allah yang akan menyediakan. Ini satu pelajaran iman yang luar biasa, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sedang di dalam pergumulan yang luar biasa. Saat ini kita ada di tengah-tengah pandemi, kita melihat bagaimana banyak kematian, bagaimana banyak orang yang sakit di sekeliling kita. Kita kadang ditanya, kapan ini akan berlalu? Jangan-jangan nanti aku yang sakit, jangan-jangan nanti keluargaku yang meninggal. Tapi kita bisa berkata seperti Abraham yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Allah yang akan menyembuhkan, Allah yang akan melindungi, Allah yang akan menjaga kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Kadang-kala kita takut, kadang-kala kita cemas, tapi kadang-kala kita juga waspada. Jangan-jangan, bahkan terkadang juga kita curiga kepada teman sendiri, kepada tamu kita. Mari Bapak Ibu, hidup kita sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, masihkah kita hari-hari ini bergantung kepada Allah ketika semua sedang menuju kepada kehancuran? Ketika semua sedang menuju kepada kebinasaan? Banyak orang cerita, orang telepon sama saya, mereka goyah, mereka khawatir, mereka takut. Namun hari ini kita belajar dari satu tokoh yang bernama Abraham. Di tengah pergumulan yang luar biasa, harus menyembahkan, harus mempersembahkan anaknya, dia masih berkata, Allah yang akan menyediakan. Mari imani setiap apa yang ada dalam pikiran kita, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perkataan.
Sampai kapan pandemi ini akan berlalu? Tentu kita gak bisa menebak. Tapi yang bisa kita tahu, Allah turut bekerja di dalam setiap pergumulan kita. Allah turut bekerja di dalam setiap permasalahan kita. Itu yang kita imani. Yang berikutnya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenapa Abraham diuji oleh Tuhan? Karena Allah ingin melihat sejauh mana Abraham menaati perintah Tuhan. Tadi kita baca, kita dengar bahwa Abraham konsisten menaati perintah Tuhan dari mulai dia disuruh pergi dari negerinya sampai dia harus mempersembahkan anaknya yang sudah ia nanti-nantikan bertahun-tahun. Apakah itu hanya diucapkan saja oleh Abraham? Ketika disuruh pergi, dia pergi. Ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya, dia bangun pagi-pagi, dia siapkan semuanya. Apakah sampai pada satu titik dia berhenti? Iya enggak, iya enggak, iya enggak. Tapi ternyata kita baca di dalam Alkitab, kita tahu bahwa Abraham bukan hanya sekedar mengatakan, tapi dia juga melakukan. Bagaimana ia mengikat anaknya, diikat anaknya untuk siap-siap dipersembahkan. Ada tindakan kalau dia betul-betul menaati Tuhan. Bapak Ibu, untuk menaati perintah Tuhan yang ringan, mungkin kita masih berkata, ya siap. Siapa yang mau diutus? Saya. Tapi begitu perintah itu mulai berat, terasa berat, berat sekali dan lebih berat lagi, kita mungkin akan, ntar dulu deh, saya pikir-pikir dulu. Coba nanti saya tak doa dulu. Coba nanti saya tak ngomong dulu dengan pasangan. Coba saya berpuasa dulu. Banyak alasan untuk kita mempertimbangkan perintah yang berat itu, yang ujungnya mungkin kita nggak lakukan karena terlampau banyak alasan. Tapi kita belajar dari Abraham. Dia bukan hanya sekedar mengatakan yes Tuhan, siap, tapi dia pun juga lakukan dengan mengikat anaknya. Saya nggak tahu, di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu pasti ada satu perintah yang Tuhan kerjakan, satu perintah yang Tuhan utus dalam kehidupan Bapak Ibu. Berat kecilnya itu tergantung dari Bapak Ibu. Untuk merefleksi hidup kita, adakah kita hari ini masih terus menaati perintah Tuhan, walau itu terasa berat buat kita? Kadangkala yang berat itu apa sih? Dalam hal pengampunan. Dalam hal pengampunan, yang kita ingat musuhnya, orang yang membenci, orang yang memfitnah. Ketika mau berdoa, disuruh berdoa, coba doakan si A. Boleh gak orang lain yang berdoa? Oh nanti dulu deh gitu. Untuk melepaskan berkat, untuk mengampuni gitu. Kadangkala kita untuk melakukan perintah Tuhan yang ringan aja kita juga kewalahan, apalagi yang berat. Namun percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menguji, memberikan ujian-ujian kepada kita, cobaan-cobaan kepada kita, melebihi daripada kekuatan kita, umatnya, yang mana Tuhan tahu dengan pasti kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa besar kemampuan kita. Jadi jangan pernah berkata ujian yang daripada Tuhan itu berat, karena Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kapasitas kita. Yang sedang Tuhan mau lakukan dan Tuhan dengar dari kita adalah, maukah kita melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepercayaan atau iman yang sejati yang kita miliki saat ini akan lulus
Ketika kita diuji soal cinta kepada Tuhan dan kita katakan kita cinta Tuhan. Ketika kita disuruh memilih, disuruh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita katakan saya berserah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini menjadi bahan perenungan kita semuanya. Di tengah-tengah masa yang seperti ini, masa yang sulit seperti ini, kita diharuskan, kita diperintah untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, oleh karena kita hidup di dalam kebenaran, oleh karena kita memiliki kasih yang tulus, oleh karena kita hidup di dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Lakukan ini dan kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Seperti halnya Abraham, diberkati Tuhan melimpah-limpah dan berlimpah. Tentu kita ingin melihat anak cucu menantu kita, keturunan-keturunan kita, keluarga-keluarga kita diberkati Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita jaga, mari kita lakukan, supaya kita menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya. Amin. Pengumuman GBI Gria Asri 2 tanggal 25 Juli 2021. Shalom, saudara diberkati hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala kita, Pendeta Muda Kristanto Wahyu Irawan STH. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Tuhan memberkati segala aspek kehidupan Bapak, dan Tuhan memberkati keluarga Bapak. Pengumuman sepekan, ibadah minggu depan GBI Gria Asri 2 akan dilaksanakan lewat online. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, satu kali, yaitu kita akan ibadah pada pukul 9 pagi. 2. Doa pengerja tetap akan kita adakan, yaitu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Jadi dimohon untuk kita seluruh pengerja boleh ambil bagian dalam doa pengerja ini. 3. Mari kita ambil bagian dalam doa yang kita laksanakan setiap malam pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Kami juga mohon untuk kita semua jemaat GBI Gria Asri 2 dan juga pengerja boleh ikut terlibat dalam aplikasi doa aplikasi Zoom tiap harinya. 4. Untuk sementara ibadah kul diliburkan. 5. Bagi jemaat dan pengerja yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan di minggu pertama dapat mengembalikan di minggu-minggu berikutnya. 6. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang beribadah lewat live streaming, lewat channel YouTube GBI Gria Asri 2, boleh menyalurkan persembahannya melalui rekening Bank BCA nomor 52214377773 atau langsung ke bendahara gereja. 8. Pendaftaran PAUD Eklesia sudah dibuka bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang mau mendaftarkan bisa menghubungi Ibu Rostani atau pengurus gereja lainnya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sebelum memberi kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai pada hari ini Tuhan, Kau telah menyertai kami, bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua atas kasih karunia-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami, kiranya Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang beri, berkat melimpah atas pekerjaan kami, usaha kami, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan Kau buat berhasil. Bahkan dalam pendidikan kami Tuhan, kami percaya Kau menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
penuh sukacita dan ucapan syukur saudara. Ada waktu
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan limpahkan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami saat ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah damai sukacita menguasai hati dan pikiran kami Bapa. Tuhan Yesusku, kami telah mengangkat puji-pujian. Kami telah bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk setiap kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang melayani Tuhan. Karunia yang daripada Tuhan. Limpah atas hamba-Mu Tuhan. Urapan yang baru. Kesehatan Tuhan limpahkan atas hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Gembala kami. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Berkati seisi rumah mereka Tuhan Yesusku. Kami percaya Tuhan. Pertolongan dan penjagaan Tuhan ada pada keluarga gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan. Semuanya Tuhan jamah, semuanya Tuhan lawat di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kekuatan hikmat yang dari firman-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan mengubah setiap hati kami, untuk kami tetap selalu berdoa kepada Tuhan, untuk kami selalu minta pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Saat ini Tuhan, kami membawakan topi-topi doa kami kepada-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu Tuhan, Tuhan yang tahu, yang mengendalikan Tuhan keadaan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan yang menolong bangsa kami saat ini Tuhan. Keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesusku. Berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil setiap keputusan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada saat ini kan. Kami percaya kuat kuasa Tuhan meneguhkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Untuk menghadapi hari-hari hidup mereka Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesusku. Terima kasih untuk gereja GBI Anugerah Gria Asri 2. Kami bersyukur ada di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada di lingkungan ini Tuhan. RT RW Tuhan Yesusku, bahkan semua masyarakat Gria Asri 2 Tuhan. Ada dalam belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Sebentar juga Tuhan kami mau pulang dari tempat ini. Dan kami mau menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya kasih kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Dan kami mau berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah-rumah, anak-anak semua yang ikut beribadah pagi hari ini, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungimu. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan kembalilah kepada komunitas di mana Tuhan memanggil dan mengutusmu. Terus jadilah orang-orang Kristen yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan, perkataan dan pikirannya.
Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau ada. Bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga melalui cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.